ambassadors for Christ, ambassadors for Christ. Let people know God's love. Ku berikan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakailah aku Tuhan, muliakan-Mu. Salam anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi grade 1, selamat pagi grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, and grade 6. Ya, selamat pagi, shalom. Miss Lastri hari ini akan menyampaikan firman Tuhan pada chapel kita hari ini. Tapi sebelumnya Miss Lastri akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh duduk diam, beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami juga mohon Tuhan, berikan kami pengertian, tahu tentang firman Tuhan. Dan tolong kami untuk kami semua dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema sekolah kita tahun ini, yaitu Be Ambassador for Christ. Bahasa Indonesianya menjadi utusan-utusan Kristus atau menjadi duta Kristus. Ayat firman Tuhannya terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 dalam Perjanjian Baru. Dari 2 Korintus 5 ayat 20. Anak-anak yang punya Alkitab boleh mengambil Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan Miss Lastri. Yang tidak punya Alkitab boleh mendengarkan Miss Lastri dengan baik. Ya, Miss Lastri ulang, kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, anak-anak, Miss Lastri mau menjelaskan tentang firman Tuhan dari tema sekolah kita, yaitu Be Ambassador for Christ, yaitu menjadi utusan-utusan Kristus. Nah, kalau kita lihat awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan spesial dan sangat istimewa, dan Tuhan
menempatkan mereka di Taman Eden dengan tujuan yang baik. Mereka tidak berdosa, dan mereka, Tuhan membawa mereka, menaruh mereka di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu, untuk memelihara Taman Eden itu. Tetapi anak-anak, manusia yang istimewa itu, manusia yang diciptakan Tuhan itu, yang begitu sempurna, ketika mereka ada di Taman Eden, mereka tidak mentaati Allah. Mereka tidak lagi mentaati Allah. Mereka jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang terjadi? Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu menjadi tidak baik, menjadi rusak. Relasi manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Awalnya, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu baik. Tapi karena manusia tidak taat kepada Tuhan, hubungan atau relasi manusia dengan Allah itu menjadi tidak baik. Semuanya menjadi tidak baik. Anak-anak, Mislasi mau katakan kepada kalian semua, manusia jatuh dalam dosa. Seharusnya manusia dihukum. Seharusnya manusia binasa. Tetapi kita melihat bahwa Allah yang begitu mengasihi ciptaannya. Allah yang begitu mengasihi ciptaannya. Dia mau datang ke dunia. Untuk apa? Dia mau mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia, mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa. Itulah kasih Allah kepada manusia. Nah, tapi Mislasi di sini mau menjelaskan bahwa ketika kita manusia yang berdosa ini, ya, diampuni, diselamatkan, kita menerima keselamatan dari Allah itu. Tuhan mau kita yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita menjadi utusan-utusan Allah, utusan-utusan Kristus, menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita berada. Karena apa? Karena keselamatan itu harus kita proklamkan, harus kita beritakan, harus kita nyatakan, harus kita ceritakan kepada orang lain, ya, supaya apa? Supaya orang itu juga boleh mengenal Kristus dan boleh percaya kepada Kristus dan mereka menerima keselamatan dari Kristus. Nah, Mislasi ada satu cerita. Seperti kamu bisa baca, itu ada yang namanya Rasul Paulus. Dijelaskan di dalam Alkitab, dituliskan di dalam Alkitab bahwa Paulus yang dulunya dinamakan Saulus, dia bernama Saulus. Nah, waktu itu, ya, ketika Paulus yang disebut Saulus itu sebelum dia percaya Kristus, ya. Sebenarnya Paulus ini adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dia hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dia sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia sangat benci kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hidup Paulus di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang melawan perintah Tuhan. Tapi kamu tahu, suatu hari ketika Paulus pergi ke suatu tempat yang namanya Damsyik, karena dia ingin orang-orang percaya yang di Damsyik itu disakitinya. Kalau
besar bilang dianiaya. Dia ingin menyakiti orang-orang yang percaya kepada Kristus karena dia tidak suka. Tapi dalam perjalanan menuju ke tempat itu, dia bertemu kepada Tuhan. Tuhan datang kepada Paulus dan Tuhan mengingatkan kepada Paulus, dan Tuhan datang kepada Paulus dan mengingatkan Paulus bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya, apa yang terjadi? Tuhan mengubah hati Paulus. Tuhan berbicara kepada Paulus dan Paulus pun berubah. Dia berubah. Dia berubah. Karena apa? Karena Tuhan datang kepada dia, mengubah hatinya, dan Paulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan dia pun hidup di dalam Tuhan, dan dia pun melakukan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sudah ditebus, bahwa dia sudah percaya kepada Kristus, sehingga hidupnya yang tadinya tidak benar, hidupnya yang tadinya tidak taat kepada Tuhan, berubah karena Tuhan mengubah dia, karena Tuhan memilih dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Anak-anak, kamu percaya kepada Kristus itu adalah karena pilihan Tuhan. Jadi, kalau kita dipilih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita adalah orang yang spesial. Tetapi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, ya, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, Tuhan mau untuk kita menjadi the ambassador for Christ. Tuhan mau kita menjadi duta-duta Kristus. Tuhan mau kita menjadi utusan-utusan Kristus dimanapun kita berada. Kalau kita lihat dari Paulus, ya, ketika dia percaya Kristus, apakah Paulus diam saja, tidak melakukan apa-apa? Sudah deh, aku percaya Kristus, udah aku diselamatkan. Apakah cukup begitu? Paulus tahu, ketika Tuhan memilih dia untuk percaya, dia adalah duta-duta Kristus. Paulus percaya Kristus, yang dia lakukan, dia pergi menceritakan tentang Kristus, dia pergi memberitakan tentang Kristus, agar orang lain menjadi percaya dan diselamatkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari tema sekolah ini, ya, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, sesuai dengan tema sekolah kita, Be Ambassador for Christ. Sebagai anak-anak pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan percaya kepada Kristus, Tuhan mau kita menjadi utusan-utusannya, menjadi duta-dutanya. Be Ambassador for Christ. Di mana, Miss? Di mana saya mau menjadi Be Ambassador for Christ? Bagaimana caranya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menjadi duta-duta Kristus, menjadi utusan-utusan Kristus, menjadi Be Ambassador for Christ. Di mana? Di mana kita berada? Di rumah, jadilah duta Kristus. Di sekolah, jadilah duta Kristus. Di lingkungan, jadilah duta Kristus, bahkan untuk seluruh dunia. Ya, di mana kita berada, ceritakanlah tentang Kristus, karena kita adalah Be Ambassador for Christ. Kita bisa juga menjadi Be Ambassador for Christ melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, dan bisa juga kita bisa menjadi duta Kristus melalui talenta kita. Ya, di sini ada yang punya talenta, itu artinya punya kemampuan. Misalnya dia bisa bernyanyi,
Jadilah duta Kristus di lingkungan teman-temanmu yang pintar bernyanyi. Di mana lagi yang bisa misalnya bermain bola, jadilah duta Kristus di tempat teman-temanmu yang pintar bermain bola. Jadi menjadi duta Kristus itu bukan hanya seperti Miss Lasri yang berkhotbah seperti ini. Kamu anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 bisa menjadi duta Kristus kapanpun dan dimanapun. Ceritakanlah tentang Tuhan supaya orang lain juga mengenal tentang Kristus dan mereka diselamatkan, karena itu yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi duta-duta Kristus. Kami adalah anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan menolong kami semua, dimanapun kami berada, dan kapanpun, dan dalam situasi apapun. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi duta-duta Kristus, menceritakan tentang Kristus melalui sikap hidup perkataan kami, melalui talenta kami Tuhan, kemampuan kami Tuhan, supaya orang lain juga mendengar tentang Engkau dan mereka juga boleh diselamatkan, karena itu yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. In the broken world, captive by iniquity, set apart from God's love terribly. Only Christ is the real source of hope. Give us all that truly forgiveness. I'm overflow with joy, redeemed by Christ, adopted to the Lord families. Enjoy the fellowship with His children. I have got the joy abundant. Send me, Lord, and channel your eternal peace through me. Send me to carry and share your light for thee. Send me, Lord, to preach your gracious gospel of love. Send me to show your abundant love. I come before you, Lord, my life I'm offering. Though I am weak and good for nothing, Send me and cleanse me to be your love instrument. Send me to be your witness token. Send me, Lord, and channel your eternal peace through me. Send me to carry and share your light for thee. Send me, Lord, to preach your